Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatih Hakim Alfarji dengan NIM 2111012. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan potensi perkembangan subsektor desain produk Balikpapan, analisis ekonomi kreatif dengan Power BI. Kita langsung masuk ke pokok pembahasannya. Yang akan kita bahas antara lain, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga metodologi pelaksanaan, yang keempat hasilan pembahasan, dan yang terakhir ialah kesimpulan. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama, pendahuluan. Balikpapan sebagai salah satu pusat ekonomi di Indonesia mengalami dinamika perkembangan ekonomi kreatif. Hal ini berfokus pada analisis potensi subsektor desain produk di Balikpapan melalui pendekatan data untuk menggali karakteristik, tren, serta peluang dan tantangan industri desain produk. Hal ini penting karena kontribusi subsektor ini dianggap sebagai pendorong ekonomi kreatif lokal, dengan harapan menemukan solusi inovatif untuk meningkatkan daya saing industri desain produk, memberikan nilai tambah bagi ekonomi kreatif, dan memperkuat posisi Balikpapan dalam peta ekonomi nasional. Selanjutnya, kita akan masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama ialah ketidakmerataan distribusi usaha desain produk di Balikpapan, keterbatasan pemahaman terhadap potensi desain produk, tantangan pemasaran, dan ekspansi pasar dalam subsektor ini. Lanjut ke identifikasi masalah yang pertama, ketidakmerataan distribusi usaha desain produk di Balikpapan. Hal tersebut menciptakan disparitas perkembangan ekonomi kreatif. Pertumbuhan lambat di beberapa wilayah menghambat akses industri, menciptakan ketidaksetaraan dampak ekonomi dan sosial. Kita lanjut ke identifikasi masalah yang kedua, yaitu keterbatasan pemahaman terhadap potensi desain produk di Balikpapan. Hal ini dapat menghambat pengembangan ekonomi kreatif. Kurangnya pemahaman nilai ekonomi dan dampak sosial desain produk membatasi inovasi dan formulasi kebijakan. Identifikasi masalah yang ketiga, yaitu tantangan pemasaran dan ekspansi pasar dalam subsektor desain produk di Balikpapan. Kesulitan dalam memasarkan produk lokal mengurangi daya saing, memerlukan strategi efektif untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk di pasar lokal dan internasional. Hal ini penting untuk memastikan kontribusi optimal subsektor desain produk terhadap ekonomi kreatif di Balikpapan. Setelah kita membahas identifikasi masalah, kita akan lanjut ke metodologi pelaksanaan. Di dalam metodologi pelaksanaan ini, melibatkan dua tahap utama, yaitu pengumpulan data, lokasi dan profil bisnis desain produk menggunakan Google Maps dengan metode data scraping, serta integrasi data dengan sumber sekunder menggunakan Power BI. Nah, proses ini mencakup pembersihan data untuk mengatasi duplikasi dan kekosongan, memastikan dasar data solid untuk analisis potensi perkembangan subsektor desain produk dalam konteks ekonomi kreatif di Balikpapan. Selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan. Desain produk melibatkan perancangan estetika, fungsi, dan kegunaan produk, termasuk aspek visual, teknis, ergonomik, dan inovasi. Sebagai subsektor ekonomi kreatif, desain produk tidak hanya kreatif, tetapi juga berdampak signifikan pada ekonomi, memberikan nilai tambah melalui inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri. Data dari Google Maps dan Power BI menunjukkan variasi usaha desain produk di Balikpapan, mencerminkan peran pentingnya dalam perkembangan ekonomi lokal. Berdasarkan data yang telah didapatkan melalui metode data scraping dan telah divisualisasikan dengan Power BI, ditemukan sekitar 21 usaha atau bisnis desain produk di wilayah Balikpapan, dengan kategori yang berfokus pada pengrajin atau kerajinan furnitur. Lanjut, di sini pada diagram yang telah divisualisasikan dengan Power BI dapat kita lihat bahwa Balikpapan Utara merupakan kecamatan yang paling banyak, di mana dia berjumlah 9 dengan persentase 42,86%. Diikuti oleh Balikpapan Selatan yang berjumlah 5 dengan persentase 23,81%, dan dilanjutkan oleh Balikpapan Timur yang berjumlah 3 dengan persentase 14,29%, dan terakhir Balikpapan Barat dan Balikpapan Tengah yang jumlahnya sama, yaitu 2 dengan persentase 9,52%. Di sini dapat kita lihat peta persebaran usaha desain produk. Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mendorong pertumbuhan departemen desain produk di wilayah yang masih minim atau terbelakang.
Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan insentif seperti pembebasan pajak, hibah modal, dan pelatihan keterampilan bagi calon wirausaha desain produk. Yang kedua, pengembangan infrastruktur, pusat kreativitas, dan pelatihan khusus akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri ini. Pemasaran digital, promosi budaya lokal, dan kerjasama antara pemangku kepentingan diperlukan untuk memasukkan unsur budaya lokal, membangun jaringan, dan perluas pasar. Nah, langkah-langkah ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor desain produk, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan wilayah Balikpapan. Yang selanjutnya kita bahas ialah kesimpulan. Pada kesimpulan ini, subsektor desain produk memiliki peran vital dalam ekonomi kreatif Balikpapan. Keberagaman usaha desain produk mencerminkan dinamika ekonomi kreatif dengan Balikpapan Utara sebagai pusat utama. Potensi pengembangan lebih lanjut melalui kolaborasi komunitas lokal terlihat. Meskipun Balikpapan Kota memiliki minimum usaha desain produk yang dapat dijadikan peluang strategis, langkah-langkah strategis seperti insentif pemerintah, pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan promosi produk lokal diperlukan untuk memperkuat posisi Balikpapan sebagai pusat dinamis dan berkelanjutan dalam kegiatan desain produk. Nah, pemasaran digital, pengembangan rantai pasokan lokal, dan promosi budaya lokal akan meningkatkan visibilitas dan keberlanjutan, merangsang pertumbuhan subsektor desain produk, mendukung ekonomi, dan mendorong keberlanjutan di seluruh wilayah Balikpapan. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.